ke rumah orang, sudah dihidangkan makanan, kita ambil, itu halal. Itu dihidangkan walaupun belum dipersilahkan. Itu hanya adat Melayu saja. Kalau orang Arab sudah dihidangkan, ya, lalu pemimpinnya makan bismillah. Macam Rasulullah selalu melarang sahabat untuk mengambil sebelum Nabi memulainya. Itu makanya ada di kalangan kita, ya silakan Ustaz duluan, Ustaz ceramah, ya Ustaz bismillah. Itu tepat, bismillah. Atau ada orang tua yang kita hormati di kampung itu, dia yang memulai lebih dahulu, baru kita makan bersama. Apakah dengan piring masing-masing ataukah dengan talam ataupun dengan daun, dengan tampah di masa lalu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Maka kalau kita tengok di zaman Rasulullah itu 124.000 sahabat, dan baru-baru ini hampir lebih kurang 4 juta orang berkumpul di tanah suci. Seandainya muktamar umat Islam ini bisa melahirkan gagasan yang baik. Lihat bagaimana saudara-saudara kita di Kashmir, bagaimana di Palestina dan lain sebagainya. Apa yang harus kita buat untuk menyatukan umat Islam? Nah, kalau ini yang menjadi pemikiran ketika muktamar umat Islam sedunia, maka jika ada pemimpinnya di saat itu dikatakan, ayo kita lindungi saudara-saudara kita. Dalam hukum ketatanegaraan Indonesia, negara itu ada penguasa, ada wilayah, ada rakyat, dan ada aturan. 4 ini adalah konsep bernegara. Sistem pertahanan biasa-biasa saja, tapi kadang-kadang orang terlalu membesar-besarkan. Ini apa pula ini kajian Al-Ahkamus Sultaniyah, aturan-aturan ketatanegaraan dalam Islam. Maka kita kadang-kadang aneh ketika ada orang yang mengatakan APBN Indonesia disamakan dengan Baitul Mal. Ini kata orang tidak apple to apple. Benar, karena Baitul Mal itu hanya dari zakat, dan zakat adalah orang kaya. Ada lagi harta kharaj namanya, pajak jizyah yang dibebankan kepada orang-orang kafir zimmi, di mana kalau mereka membayar jizyah itu mereka tidak ikut bela negara, tidak ikut berperang. Dan bagi mereka yang tidak sanggup membayar jizyah, mereka harus ikut berperang dalam barisan kaum muslimin, walaupun yang diperanginya adalah orang yang seagama dengan dia, karena dia ada di dalam wilayah kekuasaan umat Islam. Saya lupa, 2 hari ini kalau nggak silap saya, mualaf dari Amerika atau dari mana itu, Lily J. Saya kenal Lily J, ada yang kenal? Australia. Ya? Australia. Nah, beliau itu seorang YouTuber, beliau itu seorang mana jatuh ya, nanti aja. Baru menemukan di Turki, ya, di museum di Turki ada surat dari Nabi Muhammad kepada umat Islam seluruhnya bahwa tidak boleh mengganggu gereja, biarawan, dan orang-orang Nasrani yang mau beragama dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya, dan tidak boleh memaksakan mereka untuk masuk Islam. Kalau dia masuk Islam secara sukarela, silakan. Makanya Allah katakan, ya, wala, dan janganlah kamu, ya, la ikraha fid din. Ya, tidak ada paksaan orang untuk masuk Islam. Tapi kalau sudah Islam, harus sholat, harus puasa, harus bayar zakat, jangan mabuk, jangan berzina. Itu dia. Ini komitmen. Kalau orang sudah Islam harus punya komitmen. Pernah seseorang itu ngomong sama Nabi, ya
"Ya Rasulullah," begitu dia masuk Islam, pemuda itu, "Izinkanlah aku ya Rasulullah untuk berzina. Itu hobi aku ya Rasulullah. Gimana kalau aku nggak dapat itu suntuk?" Mungkin maaf nih Pak, orang ini semacam maniak seks, ya begitu. Nggak cukup mungkin hanya 1, 2, atau 3 orang perempuan, dia mau lebih daripada itu, dan dia mampu. Rasulullah SAW memintanya untuk mendekat. Lalu Rasulullah memegang dadanya, "Ya Allah, berikanlah hidayah kepada pemuda ini." Lalu Nabi tanya, "Sukakah kamu kalau istrimu dizinahi orang? Sukakah kamu kalau ibumu yang melahirkan kamu dizinahi orang? Sukakah kamu kalau anak perempuanmu dizinahi orang? Sukakah kamu kalau adik kakakmu dizinahi orang?" Barulah dia tersadar dan mengatakan, "Tidak ada yang lebih aku benci setelah ini selain zina itu sendiri." Masya Allah, luar biasanya kita melihat bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat dan orang-orang Islam itu dengan cara yang sangat santun. Maka hadirin ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin kita mengkaji al-ahkam sultaniyah berpikir bahwasanya ini mau mengajak kepada terorisme. Itu salah. Salah sekali. Makanya dalam khutbah-khutbah saya, ISIS bukanlah ajaran Islam. Jelas. Kenapa? Karena mereka tidak seperti konsep Rasulullah SAW menyerang stasiun bus, bandara, pelabuhan, menargetkan orang-orang sipil yang tidak bersenjata, orang-orang kafir zimmi. Tidak boleh, Pak. Turis tidak bersenjata tidak boleh disakiti. Bahwa turis itu ketika dia mau masuk masjid misalnya, atau ketika kita mengatakan kalau ini negara kita Islam, kalau kalian mau masuk negara kami berkunjung silakan, tapi pakailah pakaian yang sopan. Bisa? Kita lihat dulu di masa Profesor siapa itu ya, yang juga imam besar Masjid Istiqlal, ada Yakubnya namanya, lupa saya. Bahkan jumpa dengan Bill Clinton atau Barack Obama. Istrinya disuruh memakai kain sarung, memakai selendang. Silakan. Jadi jangan seperti turis di Bali suka-suka hati pakai celana pendek, pakai pakaian ketat. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat baik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh umat Islam itu menyakiti non muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man adza zimmiyan kuntu khasmatahu yaumil qiyamah." Siapa yang berani mengambil, merampas harta orang kafir zimmi, dia menjadi orang berhadapan dengan aku nanti di mahkamah Allah di hari kiamat. Dia akan berhadapan dengan aku, kata Rasulullah SAW. Maka Lili J mengatakan, kenapa ini tidak pernah dimunculkan? Kenapa kami tidak tahu? Kenapa yang kami tahu seperti peristiwa tanggal berapa? 11 September. Islam itu teroris. Masya Allah. Justru yang kita tengok, umat Islam seperti di New Zealand, Selandia Baru, ditembakin. Akhirnya orang-orang banyak masuk Islam. Makanya kalau kita tengok di dalam Taurat yang diadopsi oleh Islam, karena memang Taurat itu ajaran Islam. Anna katabna fit Taurat, bahwasanya kami menuliskan dalam Taurat, man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu orang tanpa alasan. Nah, kalau al-bojo karena memang hakim telah menilai, ada saksi, ada fakta, bahwa seseorang itu membunuh seseorang.
Ini Pak, misal contoh ini. Mangga di pinggir jalan, bukan di halaman rumah orang. Nah, ini istri saya bilang, alangkah baiknya kalau seperti di jalan ring road itu, yang di depan asrama haji itu dan seterusnya itu masih lebar. Seandainya itu dibuat, ditanam pohon mangga, wini, atau apa saja, jika ada orang yang butuh, dia bisa ambil akses itu, karena itu milik rakyat, semua orang bisa ambil. Ada satu kejadian, seorang laki-laki melempar batu untuk menjatuhkan buah, apakah itu apel ataukah delima, karena di Timur Tengah ya. Rupanya batu itu terkena kepala seseorang, ya, yang dia tidak tahu. Ada yang mungkin di tengah rimbunnya lalang atau rumput, hingga akhirnya pecah kepala orang itu dan meninggal dunia. Ini namanya dalam Al-Quran atau sistem hukum Islam membunuh tidak sengaja. Kalau ya dia membunuh orang kafir zimmi, maka dia harus memerdekakan budak. Kalau dia membunuh sesama muslim tidak sengaja, dimaafkan oleh keluarganya, maka dia harus membayar diat. Apa diatnya? 100 ekor unta. Kalau sekarang mungkin dengan nilai rial atau dolar sekarang ini sekitar 5 miliar rupiah. Itu harga satu nyawa dalam Islam. Mahal Pak, 1 miliar. Bukan kena tabrak lalu yang menabrak hanya mengeluarkan uang 5 juta rupiah. Baru ada lagi dari apa namanya itu, SIM atau apa, asuransi ya. Nggak tahu kita. Mungkin kalau BPJS Ketenagakerjaan mungkin bisa dapat, kalau dia cacat atau meninggal dunia mungkin sekitar 200 ya, 50 juta. Saya nggak tahu. Oh, hanya 50 juta rupiah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau Islam, nyawa itu dibayar mahal, bahkan sampai 5 miliar rupiah. Kalau sempat ada orang Pak meninggal dunia, kepala rumah tangga, dia punya anak, anaknya sedang kuliah, dengan uang 5 juta atau 50 juta, habislah, selesai. Apalagi sekarang kuliah secara mandiri, bayarnya cukup mahal, tidak memadai. Tapi begitu Islam menampilkan ini, baru kita tahu luar biasa. Mata dibalas dengan mata, telinga dibalas dengan telinga, gigi dengan gigi, hidung dengan hidung. Bahkan luka juga ada qisasnya. Jangan luka kena obeng karena dia begini-begini misalnya, nggak sengaja ya, tiba-tiba obeng itu dia mau taruhkan begini, lewat orang, luka. Anaknya marah ya. Kau lukai bapakku ya, maka diambilnya belati Kopassus. Wah, tidak bisa. Maka hakim memutuskan dengan apa. Dan kalau memang luka itu dilakukan secara tidak sengaja, kalaupun mau diqisas, harus dengan cara seperti apa. Jadi tidak sengaja disayatkan, tidak boleh. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika membunuh dalam jihad, dia sudah menjatuhkan musuhnya akan ditikam oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba musuhnya meludahi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nggak jadi membunuh orang itu, padahal tinggal tusuk selesai jantungnya, habis. Dia sarungkan pedangnya, orang kafir itu bilang, Ali, kenapa kau tak jadi bunuh aku? Aku membunuhmu dan berjihad karena Allah. Tapi ketika kau meludahi wajahku, timbul kemarahanku. Aku takut membunuhmu karena emosiku, bukan karena Allah. Emosi itu dari setan. Aku tidak mau membunuhmu karena
itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda sekali seperti konflik di Ambon atau di Poso. Orang Islam korbannya dimutilasi, bahkan maaf, kemaluannya dipotong, dimasukkan ke dalam mulutnya. Ada yang disayat-sayat, ada yang dibakar, ada yang dikasih kepada anjing jasadnya. Tapi orang Islam tidak begitu. Ketika kita membunuh dalam berjihad, selesai, maka orang ini wajib dikuburkan. Gak boleh dibakar, tidak boleh, tidak. Itu makanya Salahuddin Al-Ayyubi ketika berhadapan dengan Raja Richard Lionheart, begitu dia terluka, malamnya Salahuddin Al-Ayyubi tanpa diketahui oleh Richard Lionheart yang belum kenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi, dia pikir ada tenaga medis dari Islam yang datang. Kamu dari mana? Saya orang Islam, saya ingin mengobati pemimpin perang kalian. Masuk ke dalam tendanya, dibawa alat-alat medisnya. Mungkin dia punya ajudan juga, dibawa. Dia ahli medis, diobati. Masya Allah. Ketika berjihad, ini musuh. Ketika malam hari, musuh itu dalam kondisi terluka, boleh Pak kita obati, karena masalah. Jadi inilah yang orang bilang ketika bertinju ada foreplay, walaupun kita bukan menghalalkan tinju itu Pak, karena itu berbahaya, kepala dan lain sebagainya. Harus manusiawi. Tidak boleh ketika kita berperang lalu kita mau seenaknya saja. Ketika butuh buka, apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada Khalid bin Walid? Siapa yang masuk ke Baitullah, Ka'bah, aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, padahal pemimpin kafir, aman. Siapa yang menutup pintu rumahnya masing-masing, aman. Siapa saja pasukan Islam yang melihat wanita, orang tua, anak-anak, tidak boleh mereka yang tidak bersenjata untuk membunuh atau memerangi mereka. Jangan membunuh hewan, jangan menumbangkan pohon-pohonan kecuali dibutuhkan. Misalnya mau melebarkan jalan, misalnya lembu itu mau disembelih untuk makan. Ada yang pernah melihat, lupa saya, Roy Martin atau siapa dulu filmnya di TVRI. Begitu menghadapi musuh, ditengok orang tidak ada, dia ngamuk pakai brand. Wah, dalam Islam nggak ada gitu Pak. Mau binatang, ayam, kerbau ditembaki seperti itu secara brutal. Islam tidak memiliki konsep yang seperti ini. Maka kalau kita tahu ajaran Islam itu, maka kita akan merasa nyaman. Benar, Islam punya sistem pendidikan. Sekarang ini pendidikan persis di masa Belanda. Hanya orang kaya, hanya kelompok bangsawan ningrat yang bisa kuliah. Kalau di masa saya di tahun 1987 cuma Rp55.000 Pak, uang kuliah satu semester. Memang di masa itu 55.000 ya beda dengan masa sekarang ini. Tapi itu masih terjangkau. Alhamdulillah ada subsidi dari negara. Tapi sekarang ini kita tengok persis seperti di zaman Belanda dulu. Ini sistem pendidikan. Apalagi sekarang ini orang pun bingung. Kok bisa-bisanya Menteri Agama mau membuat kalau sekolah tidak bisa menyediakan guru agama, maka nanti murid-murid akan dibawa ke masjid, kalau yang Islam ke gereja. Nah, apakah kurikulumnya sama? Apakah mereka itu akan aman ketika berada di luar sekolah? Karena dia tidak lagi di lokal, tidak lagi dia pasti dengan orang umum dan lain sebagainya, dan tidak terkontrol. Kalau sekolah ada lingkungannya. Nah, maka ini juga memicu berbagai macam perdebatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga apa yang dikatakan sekarang ini, bijak-bijaklah kita bermedia sosial. Bijak-bijaklah seseorang ustadz itu untuk memberikan pernyataan-pernyataan. Sebenarnya hadirin, dalam Islam kebenaran itu tidak dipandang dari banyaknya like, view, dan followers. Yang benar itu datangnya dari Allah, dari yang satu, bukan dari suara yang terbanyak. Kalau suara yang terbanyak mengatakan macam mana ini Pak? Kelompok masjid mengatakan, nah, nggak bolehlah ada minuman keras. Bila perlu pabriknya ditutup. Nah, tapi begitu ditanya kepada masyarakat Delhi tua, baik maaf orang Cina, orang Kristen, orang Karo, nggak bisa begitu. Begitu diputing suaranya, kalah kelompok Islam atau orang-orang yang ada di masjid. Maka yang diberlakukan adalah suara terbanyak. Dalam Islam, suara terbanyak bukan suara Tuhan. Al-haqqu min rabbik, yang benar itu datangnya dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Maka kita nggak boleh ragu. Jangan ragu. Jadi seharusnya orang diajak untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah konsep yang benar. Ketika Al-Quran dibaca oleh profesor, oleh orang-orang di Jepang. Sekarang ini Pak, masjid saja dilarang untuk dibangun di Jepang. Maka polisi-polisi bingung, masyarakat berdatangan karena ada provokasi. Ini orang Islam mau merusak budaya di Jepang. Alhamdulillah, kita tengok di YouTube ada nenek-nenek yang disyahadatkan, ada banyak pemuda-pemuda, ada banyak orang-orang terpelajar yang akhirnya masuk Islam. Padahal mulanya mereka mendapat informasi yang salah. Ya kalau memang kayak begini tidak ada masalah, kata orang Jepang. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita katakan tadi, mereka bermaksud menghalang-halangi cahaya Allah. Tetapi ketika Allah ingin menyempurnakan cahayanya, walau orang kafir tidak suka, maka Allah pasti akan menyempurnakan ajaran Islam. Apalagi kalau seandainya umat Islam ini bukan seperti yang lalu kita tengok, waktu saya lupa Qatar atau apa itu diserang ya oleh Israel atau apa, lalu ribut 57 negara Islam akan membangun satu komunitas pertahanan militer bersama. Satu diserang sama dengan menyerang semua. Masya Allah, kalau konsep ini dilakukan, orang tidak akan sembarangan lagi terhadap Palestina, terhadap orang-orang yang ada di Kashmir, di India. Karena India ini mayoritas Hindu. Walaupun jumlah umat Islamnya 350 juta, tapi dibandingkan orang Hindu mungkin 600 juta, maka Muslim minoritas. Ada orang pakai cadar disiram pakai air parit, ada orang mau ke masjid dipukul pakai rotan. Nggak boleh orang datang ke masjid. Ya. Kita tengok di masjid di Babri itu orang-orang Hindu disuruh untuk berdoa di sana, melakukan pemujaan secara ritual Hindu. Dan ini sebenarnya toleransi yang sudah hilang di sana. Tidak boleh. Jadi izinkan. Maka dalam Islam, ketika ada seorang perempuan dilarikan oleh bajak laut, kebetulan ada nelayan yang mendengar, yang mengatakan, "Wahai Mu'tasimah." Al-Mu'tasimah itu maksudnya Mu'tasim billah. Wahai Sultan Mu'tasim atau Amirul Mukminin, selamatkan aku. Maka hadirin, apa yang terjadi? Baru umurnya 21 tahun kalau tidak silap saya waktu itu, Al-Mu'tasim billah, ya, Sultan atau Khalifah, memerintahkan ya seratusan ribu umat Islam untuk menyelamatkan satu orang perempuan. Persis seperti di zaman Nabi Muhammad. Ketika ada orang Yahudi yang menyantol pakaian seorang perempuan yang sedang berbelanja di toko, ya,
Mungkin model kita sekarang mungkin pakai kancing peniti, pakai benang. Kalau dia nanti keluar dari toko itu di jalan akan nampak dan terbuka auratnya. Masya Allah. Ini dilihat oleh seorang pemuda, maka dia bunus pedangnya, dia bunuh orang itu dan dibunuhnya. Akhirnya sukunya keluar untuk membela. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yang kalian bela orang yang salah. Akhirnya mereka diusir dari kota Madinah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melihat secara jernih bahwa betapa agungnya ajaran Islam. Betapa luar biasanya Islam itu. Saya mendengar desas-desus adanya upaya untuk membuat chaos pada bulan Juni atau bulan Juli ini. Yang kita tidak tahu, yang jelas dari data intelijen mungkin akan ada upaya-upaya kudeta atau seperti tahun 98. Tapi saya ingatkan, jangan pernah kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang kalap, yang merampok atau merampas. Bikin misalnya kemana ini? Berkawan ponsel, diambil iPhone segala macam. Haram hukumnya Pak, haram. Kecuali dia termasuk orang yang mungkin secara jelas mengatakan, aku musuh Islam, aku bela Israel, aku sumbangkan danaku untuk India supaya orang-orang Hindu itu menghajar umat Islam di sana, atau mungkin ke Cina, di Xinjiang supaya umat Islam ditindas. Maka ini jelas dia namanya, maaf, kalau statement itu ada dari berkawan ponsel, maka dia termasuk bukan kafir zimmi tapi kafir harbi. Kalau kafir harbi silakan, tapi kalau kafir zimmi tidak boleh. Maka kita akan berhadapan-hadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati Pak, hati-hati, karena kita tidak tahu umat Islam di Indonesia jangan sampai diprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis yang akhirnya nanti dikatakan bahwa umat Islam itu mayoritas yang ingin menzolimi minoritas. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai pengantar sebelum kita melanjutkan kajian kita terhadap kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Saya minta maaf, udah saya usahakan cari bukunya tapi tidak berhasil, maka akhirnya saya ambil dari PDF Alhamdulillah ada. Namun sebelum kita berlanjut kepada bab yang berikutnya, kemarin udah 3 halaman kita bahas, maka ini adalah pengantar dari saya supaya jangan sampai ada orang yang berpikir bahwa ajaran Islam itu buas, beringas, sadis, barbar. Tidak. Makanya dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Persis seperti yang dinyatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjadi pemikiran bagi kita. Lal Islam illa bil jamaah. Islam tidak akan eksis jika tidak ada jemaah. Wal jamaah illa bil imamah. Jemaah itu akan kocar-kacir kalau tidak ada pemimpinnya. Maka sekarang ini umat Islam 2 miliar lebih, tapi karena tidak ada pemimpinnya, maka umat Islam tidak mampu membela saudaranya di Palestina. Walal imamah illa bitta'ah. Kepemimpinan wajib ditaati. Maka Rasulullah katakan as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fi ma ahabba aw kariha, malam yu'mar bi ma'siyah. Mendengar dan taat itu wajib bagi umat Islam. Kepada siapa? Kepada pemimpinnya. Ulil amri minkum. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Siapa ulil amri? Al ulama wal umar. Gabungan dari ulama dan penguasa. Tapi tentunya dengan konsep dan sistem aturan Islam yang akan mensejahterakan dan melindungi semua segenap bangsa Indonesia. Kalau kita berpikir secara Indonesia,
Inilah walal imam illa bita'ah. Malam yu'mar bimaksiyah, selama pemimpin itu tidak menyuruh berbuat maksiat. Ada seorang pemuda diangkat Umar bin Khattab untuk menjadi pemimpin dalam satu peperangan. Tiba-tiba dia suruh orang untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu setelah terbakar besar gunungan itu, dia katakan, aku perintahkan kalian untuk lompat ke dalam api itu. Apa yang terjadi hadirin? Tidak ada satupun sahabat yang mau melakukan instruksi dari pemimpinnya. Apa kata mereka? Kami masuk Islam supaya terhindar dari api neraka di akhirat yang kekal. Maka kami juga tidak mau mencelakakan diri kami. Itulah Islam. Siapa Islam itu? Orang Islam itu man salimah, orang yang bisa selamat orang lain, bahkan sesama muslim, min lisanihi wa yadihi, dari keburukan ucapannya ataupun kejahatan tangannya. Jelas hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ya, baik pemerintah, marilah sungguh-sungguh. Orang pun walaupun bilang Deli Serdang, bupati sudah mengendorse supaya kepolisian ya bisa untuk menghentikan peredaran narkoba. Orang bilang, Ustaz, kalau hanya puluhan kilo itu masih kaleng-kaleng. Tapi kalau udah katanya ya ratusan sampai 1 ton, itu baru benar. Itulah yang seharusnya bisa untuk diselamatkan bangsa dan negara kita. Mungkin ini saja ya yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau kita diskusikan, bisa harapkan